Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao membuat keributan di kamar dagang Luoku. Bahkan dia sampai menggunakan nama menara 10.000 harta karun. Lalu imbasnya, Pavilion Tianyi kini dalam ketegangan internal. Kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 13. Untuk yang tanya, Bang, ini di bab berapa? Babnya di sekitar 621. Akhir video ini dibuat sampai bab 624. Jangan lupa kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau support project ini, boleh banget pakai link yang ada di kolom deskripsi. Boleh nraktir kopi Mimin. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nraktir kopi untuk Mimin. Kita lanjutkan kisah hidup Tuan Muda Yun. Suasana di Pavilion Tianyi kini diliputi ketegangan. Wajah semua orang tampak suram. Kemudian di tengah-tengah aula terlihat seorang laki-laki tua berlumuran darah. Dia sedang berlutut dengan tubuh gemetar. Nasibnya memang tragis. Datiannya telah dilubangi dan hampir seluruh tulangnya patah. Dia merasakan sakit yang begitu menyiksa di sekujur tubuhnya. Ditambah, saat ini, seorang laki-laki yang duduk di kursi utama tampak sedang marah padanya. Aku mengirimmu ke kamar dagang Luoku untuk membantu mereka. Tapi kau kembali dengan kondisi yang menyedihkan. Jika kau memang tidak memiliki keyakinan untuk melawan musuhmu, lantas kenapa kau harus mengatakan kalau dirimu berasal dari Pavilion Tianyi? Kau tahu, akibat dari tindakanmu, nama Pavilion Tianyi kini telah ternoda. Laki-laki yang bicara itu adalah Tetua Agung, alias tetua pertama dari kamar dagang Tianyi. Namanya adalah Su Danhe. Sementara itu orang tua yang datiannya telah rusak tanpa ketakutan. Tetua Agung, maafkan saya. Sebelumnya saya berpikir kalau saya mengatakan bahwa saya berasal dari Pavilion Tianyi, itu sudah cukup untuk membuat mereka ketakutan. Tapi siapa sangka mereka bahkan berani bertindak sejauh ini. Saya sungguh tidak berguna. Bahkan kini kultivasi saya telah dilumpuhkan. Saya harap Tetua Agung dapat mempertimbangkan kontribusi saya selama ini untuk memulihkan kultivasi saya. Su Danhe tampak masam. Kau tidak berguna, tapi kau masih punya keberanian untuk meminta pil agar kau bisa menyembuhkan datianmu. Bagaimana bisa ada orang yang tidak punya rasa malu dan bergabung dengan Pavilion Tianyiku ini? Penjaga, seret dan bunuh dia. Tetua Agung, mohon untuk pertimbangkan kontribusi saya selama ini. Tolong ampuni saya. Orang tua itu ketakutan dan terus memohon. Berisik. Su Danhe melambaikan tangan dan cahaya pedang memotong tenggorokan dari orang tua itu. Orang tua itu terlihat kesakitan dengan mata melotot. Dia memegangi lehernya, berusaha supaya pendarahannya berhenti. Darah terus mengalir membasahi lantai. Kemudian dua orang penjaga datang dan menyeret orang tua itu keluar dari aula. Su Danhe terlihat masam. Dia menatap semua orang dan berkata, "Sekarang apakah ada yang punya ide untuk mengatasi situasi kita saat ini?" Para petinggi yang ada di sana, serta para tetua dari Pavilion Tianyi, tidak ada yang berani bicara untuk beberapa waktu. Mereka semua berusaha memeras otak untuk mencari solusi. Setelah beberapa saat berlalu, seorang tetua memberanikan diri dan berkata,
Tetua Agung, Kamar Dagang Tian Yuan telah bertindak terlalu jauh. Kita hanya mengirim Wu Yu untuk memaksa Ding Ling Er menikah dengannya dan menguji kekuatan mereka. Tetapi mereka bahkan berani melahap Kamar Dagang Luogu. Mereka jelas tahu bahwa Kamar Dagang Luogu adalah anak perusahaan dari Pavilion Tianyi. Tapi dengan sadar mereka melakukan ini. Jelas-jelas mereka tidak mempertimbangkan keberadaan Pavilion Tianyi kita. Jadi, saya pikir kita harus menggunakan metode yang sama dengan mereka. Kita gunakan cara yang telah mereka gunakan pada Kamar Dagang Luogu. Kita hancurkan saja Kamar Dagang Tian Yuan, agar semua orang juga sadar bahwa Pavilion Tianyi adalah singa yang tidak seharusnya mereka ganggu. Menghancurkan Kamar Dagang Tian Yuan, katamu? Apa kau sudah gila? Jika kita menghancurkan salah satu dari serikat pedagang, itu sama saja dengan menyebabkan badai besar. Apa kau pikir anggota serikat dagang yang lain akan diam saja? Bisakah kalian berpikir sebelum bicara? Seru Su Danhe dengan penuh amarah. Sementara tetua yang tadi mengajukan usulan hanya bisa tertunduk dan tidak berani bicara lagi. Su Danhe geram. Setelah beberapa saat dia lalu berkata, Kamar Dagang Tian Yuan harus diberi pelajaran. Jika tidak, mereka tidak akan sadar di mana tempat mereka. Tapi sebelum itu, aku harus menyelidiki dua hal. Pertama, apakah mereka memang memiliki hubungan dengan Pavilion 10.000 harta karun? Dan yang kedua, seberapa tinggi kultivasi dari ujung emas dan perak? Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus menendang Pavilion Tianyi keluar dari serikat pedagang. Setelah mengatakan itu, Su Danhe lalu menoleh ke arah samping. Dia melihat ke arah seorang wanita berjubah putih. Nada bicaranya yang sebelumnya tajam, seketika berubah menjadi lembut. Yuyi, bagaimana menurutmu? Yuyi atau nama lengkapnya Liang Yuyi. Dia adalah seorang wanita dengan kulit putih seputih salju dengan paras yang cantik. Liang Yuyi adalah putri dari pemilik Pavilion Tianyi. Jadi keberadaannya di sana tentu cukup dihormati. Lalu dengan suara lembut Yuyi berkata, kami akan mengikuti apa yang Tetua Agung katakan. Aku sendiri datang ke tempat ini hanya untuk mengikuti kompetisi seni bela diri. Jadi aku tidak peduli dengan urusan yang lain. Mendengar itu Su Danhe tertawa. Baiklah, mungkin aku harus bertindak dengan cepat. Dengan begitu, aku bisa menyingkirkan mereka yang tidak seharusnya ada di dalam kompetisi ini. Yuyi mengerutkan kening dan berkata, tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu. Su Danhe tersenyum. Saya tahu Nona begitu percaya diri, tetapi bukankah lebih baik kalau Nona fokus pada Li Feiyu? Karena itu, biarkan kami mengurus para sampah yang tidak seharusnya ada di dalam kompetisi itu. Setidaknya, Nona jadi punya waktu untuk istirahat. Mendengar itu, Yuyi tidak mengatakan apapun lagi, seolah dia sudah tidak peduli. Lalu, Su Danhe melihat semua orang dan berkata lagi, aku secara pribadi akan datang ke menara 10.000 harta karun dan memastikan situasi saat ini. Kalian semua tunggu kabar dariku. Sekarang semuanya bisa bubar. Sementara itu, saat ini, di sisi Kamar Dagang Tian Yuan. Di sana, mereka mengundang 27 anak perusahaan mereka untuk mengikuti perjamuan.
Jamuan itu tidak berada di tempat yang mewah, hanya aula kecil yang cukup untuk menampung sekitar 30-40 orang. Saat ini, Dingling Er duduk di kursi utama tanpa mengatakan apapun. Dia tampak meminum teh. Setelah tehnya habis, Dingling Er baru bicara. Tuan Muda Yun, sepertinya 8 keluarga yang tersisa tidak berniat datang hari ini. Dari 27 kamar dagang yang diundang, hari ini hanya ada 19 perwakilan yang datang. Masih ada 8 kursi yang kosong. Yun Xiao pun tersenyum. Karena 8 keluarga ini tidak datang, maka mereka tidak perlu datang lagi di masa depan. Besok, aku secara pribadi akan datang mengunjungi mereka dan mengeksekusi siapapun dalang di balik absennya mereka hari ini. Mendengar itu seketika, ekspresi dari 19 keluarga yang telah ada di sana berubah drastis. Mereka semua terkejut dan tidak ada yang memahami apa yang sedang dikatakan oleh Yun Xiao. Dingling Er lalu bicara lagi. Waktu adalah bukti dari kesetiaan sejati. Hari ini hanya ada 19 keluarga yang datang. Itu artinya hanya 19 keluarga inilah yang dapat menjadi teman baik dari kamar dagang Tian Yuan. Oleh karena itu hari ini aku akan mengingat semua nama keluarga yang telah datang. Dan di masa depan, aku akan memperlakukan kalian dengan baik. Semua orang saling bertukar pandang. Sampai kemudian seorang wanita tua tersenyum dan berkata, Nona Ling Er, Anda terlalu menyanjung kami. Kami telah lama mengikuti Tuan Ding San. Dan berkat Tuan Ding San serta Nona Dingling Er, kami pun mampu bertahan di tengah lingkungan yang berbahaya ini. Karena itu, hidup dan mati keluarga kami jelas terikat dengan kamar dagang Tian Yuan. Maka, memenuhi undangan kamar dagang Tian Yuan adalah sebuah kewajiban untuk kami. Benar, seru 18 perwakilan keluarga yang lain menyatakan persetujuan mereka. Dingling Er pun berterima kasih pada mereka semua. Lalu, dia menyampaikan tujuan utama dari undangannya hari ini. Kalau begitu, Tuan dan Nyonya, perubahan besar akan segera terjadi, dan kita juga dituntut untuk beradaptasi. Karena itu, saya berniat untuk memperluas bisnis kamar dagang Tian Yuan. Hari ini, saya mengumpulkan semua orang karena saya ingin mendengar pendapat semua orang. Mendengar itu, tentu semuanya terkejut. Nona, jika boleh berterus terang, bolehkah kami tahu perubahan besar apa yang sedang Nona bicarakan? Baru-baru ini, saya mendengar Nona telah melahap kamar dagang Luogu. Apakah Anda memiliki tujuan tersembunyi dari tindakan ini? Kata seorang laki-laki tua yang ada di sana. Dingling Er tersenyum. Saya memiliki beberapa gagasan, dan langkah ini diperlukan untuk tujuan yang lebih besar. Mereka hanyalah contoh yang bagus karena mereka telah berani mengincar kamar dagang Tian Yuan saya. Setelah itu segera aura yang kuat memenuhi aula itu, dan beberapa sosok muncul di belakang Dingling Er. Nona Ding memang luar biasa. Kami mengakui kesalahan kami dan bersumpah setia pada kamar dagang Tian Yuan. Semua orang itu adalah para tetua dari kamar dagang Luogu, yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Yun Xiao. Jumlahnya ada belasan orang. Dan melihat ini semua orang pun terkejut. Terutama fakta bahwa di antara belasan orang itu ada 3 orang ahli di ranah martial supreme.
Mereka semua kini tunduk di bawah Ding Ling Er. Bagian ini mungkin perlu dipertegas. Mengapa orang-orang begitu terkejut ketika melihat para ahli di ranah martial supreme yang tunduk di bawah Ding Ling Er? Faktanya atau sejatinya, mengalahkan ahli di ranah martial supreme itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Mungkin beberapa orang ahli martial supreme dapat bekerja sama dan mengalahkan yang lain. Tetapi, menundukkan ahli di ranah martial supreme itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Diperlukan kekuatan yang absolut sampai kemudian bisa membuat para ahli di ranah martial supreme tunduk. Jadi wajar kalau sekarang semua orang yang ada di sana tampak takjub. Sebelumnya mereka tidak pernah membayangkan kira-kira metode apa yang digunakan oleh Ding Ling Er sampai-sampai dia bisa mendapatkan kesetiaan dari 3 orang ahli di ranah martial supreme. Apapun itu, yang jelas metode yang digunakan oleh Ding Ling Er itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Kini semua orang yang ada di sana mulai tergerak. Ding Ling Er bicara lagi. Kalian telah bekerja keras selama ini. Saya senang karena kalian telah meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Mendengar itu, para tetua dari kamar dagang Luoku menundukkan kepala dan berkata, "Ayah dan anak keluargamu terlalu tinggi menilai diri mereka sendiri. Mereka hanya mencari kematian mereka sendiri. Kami bersyukur karena Nona Ding berbelas kasih, jadi kami diselamatkan." Ding Ling Er tersenyum. Tidak masalah. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Jadi, duduklah. Kita akan berbincang bersama tentang rencanaku di masa depan. Baik. Mereka semua kemudian mengambil tempat duduk mereka sendiri. Kerumunan orang yang ada di sana tercengang. Mereka tidak pernah melihat para ahli di tingkat martial supreme dan juga martial emperor menjadi begitu penurut. Namun pertunjukan belum selesai. Meski orang-orang itu baru saja duduk, Yun Xiao dengan santai berkata, "Nona Ding pasti sangat senang melihat kesetiaan kalian. Tapi hari ini, ada beberapa keluarga yang tampaknya mengabaikan undangan dari Nona Ding. Apakah kalian berkenan menggantikan aku untuk menyampaikan salam dari Nona Ding pada mereka?" Mendengar itu, seketika seluruh ruangan dipenuhi dengan aura membunuh yang intens. Mereka benar-benar tidak tahu diuntung, tidak tahu terima kasih. Tuan Muda Yun, Nona Ding, jangan khawatir, kami akan segera kembali. Izinkan kami yang mengurus mereka. Namun sebelum mereka semua berangkat, Ding Ling Er berpesan. Mereka telah bekerja bersama dengan kamar dagang Tian Yuan selama bertahun-tahun. Jadi, jangan hancurkan pondasi mereka. Yun Xiao melanjutkan. Nona Ding memang penuh dengan belas kasih. Kalau begitu, cukup habisi kepala keluarga mereka. Sementara yang lain, tangkap dan beri mereka kesempatan untuk membuka lembaran baru. Tetapi, siapapun yang berani menolak, kalian tentu tahu apa yang harus kalian lakukan. Baik, Tuan Muda Yun. Mereka semua segera pergi meninggalkan tempat itu dan berpencar ke 9 arah yang berbeda. Melihat ini, semua orang yang ada di sana kehabisan kata-kata. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kamar dagang Tian Yuan memiliki kekuatan sebesar ini. Walaupun sejak awal mereka telah menjadi anak perusahaan dari kamar dagang Tian Yuan. Yun Xiao lalu kemudian berkata, "Oke, kembali ke topik utama. Jadi Nona Ding berencana memperluas basis kamar dagang Tian Yuan. Oleh karena itu, kami ingin tahu
Apakah kalian berkenan untuk mengikuti proyek ini? Semua orang tentu saja gemetar ketakutan. Mereka buru-buru berdiri dan berseru, "Tentu saja kami bersedia mengikuti Nona Ding untuk selamanya. Kami tidak akan pernah berpikir dua kali." Yun Xiao tersenyum. "Kalau begitu kalian dapat kembali dan membuat persiapan." "Baik, terima kasih Tuan Muda Yun. Terima kasih Nona Ding." Mereka segera memberi hormat dan meninggalkan ruangan itu dalam sekejap. Lalu ruangan itu pun menjadi sepi. Di sana hanya tertinggal Ding Ling Er, Yun Xiao serta Mo Xiaochuan. Ding Ling Er menghela nafas panjang. Dia tampak lemas setelah menjaga image-nya di depan semua orang. "Tuan Muda Yun, bagaimana kamu bisa mengatur mereka semua? Jujur, pada awalnya aku sangat ketakutan kalau para tetua dari kamar dagang Luoku tidak akan mengikuti perintah kita." Yun Xiao tersenyum. Dia berkata, "Sederhana saja. Aku hanya memberi mereka sedikit mantra pembatas. Jika mereka tidak mengikuti perkataanku, maka dalam 3 hari dadian mereka akan meledak dan mereka akan lumpuh total." Mendengar itu, Ding Ling Er menghela nafas panjang. "Sekarang saya mengerti. Tuan Muda Yun memang luar biasa. Namun, masalah utama belum terselesaikan. Pavilion Tianyi masih mengincar kita. Bagaimana jika nanti mereka datang untuk membalas dendam? Bahkan pesanku pada ayah masih belum mendapatkan balasan." Yun Xiao tersenyum. "Tidak perlu khawatir. Lagi pula, akan ada yang membela kita." "Membela? Siapa itu? Mungkinkah Li Feiyu?" tanya Ding Ling Er dengan rasa ingin tahu. Yun Xiao menggelengkan kepala dan tersenyum. "Tang Xin." Sementara itu, di markas rahasia Guild Dagang Forpol, seorang pemuda sedang mendengarkan laporan dengan penuh perhatian. Nah, sebelum lanjut, di sini disclaimer dulu bahwa di part sebelumnya Ane sempat menyebutkan salah satu nama, yaitu 4 sekte ekstrim. Nah, yang dimaksud 4 sekte ekstrim itu adalah Guild Dagang Forpol. Memang dalam naskah aslinya disebutkan Four Extreme Sect. Jadi awalnya Ane pikir itu adalah nama kamar dagang yang lain. Tapi ternyata setelah digali lebih dalam, Four Extreme Sect kalau di komiknya itu diterjemahkan dengan nama Guild Dagang Forpol. Jadi kita akan mulai menyebutnya dengan Guild Dagang Forpol supaya sama dengan komiknya. Nah, Guild Dagang ini sebenarnya dulu pernah muncul di dalam perjalanan Yun Xiao, tepatnya di chapter 317. Atau pada cerita di mana Yun Xiao itu melakukan pencarian kapal Nuh. Nah, waktu itu ada satu karakter namanya Tang Jie. Dia adalah salah satu tuan muda dari Guild Dagang Forpol. Dan sekaligus Tang Jie adalah kakak dari Tang Xin yang sebelumnya disebut Yun Xiao. Tang Xin ini adalah orang yang kini sedang duduk dan mendengarkan laporan dari seseorang. "Jadi begitu situasinya," kata Tang Xin. "Benar Tuan Muda. Mohon belas kasih Tuan Muda untuk menghapus pembatas yang ditempatkan pada saya, supaya nanti saya dapat kembali melayani Tuan Muda seperti dulu," kata seorang laki-laki tua. Dia adalah salah satu tetua dari kamar dagang Luoku. Sebelumnya, dia memang sudah bersumpah setia pada kamar dagang Tianyuan. Bahkan Yun Xiao juga telah memberinya segel pembatas. Tapi, hari ini, dia telah memisahkan diri dan kemudian menemui Tang Xin. Pertanyaannya, apakah Yun Xiao kecolongan kali ini
Sampai-sampai ada seorang pengkhianat yang berlari menemui Tangsin. Kini Tangsin tertawa. Kamar dagang Tian Yuan memang cerdas. Aku hampir saja tertipu oleh mereka. Oh, apa maksud Tuan Muda? Kata seorang pria yang mengenakan jubah hitam di samping Tangsin. Orang itu adalah tangan kanan kepercayaan Tangsin, sekaligus pelindung Tangsin. Dia dikenal dengan nama Long Yin. Tangsin kini tampak mencibir. Saat ini kamar dagang Tian Yuan memainkan strategi benteng kosong. Mereka mencoba menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi yang tak berdaya. Mereka bertujuan untuk menipu semua musuhnya. Dan meskipun tindakan ini cukup beresiko untuk mereka, namun ini adalah langkah yang bagus. Kalau kulihat dari kepribadian Ding Ling Er, seharusnya dia tidak akan memikirkan ide ini. Jadi, pasti ini adalah ulah dari Tuan Muda Yun. Long Yin tertegun sejenak. Bagaimana Anda bisa begitu yakin, Tuan Muda? Tangsin tersenyum. Aku memang tidak punya bukti yang kuat. Tetapi Tuan Muda Yun ini pasti bukanlah orang biasa. Jadi Paman Long Yin, tolong bantu aku untuk memastikan identitasnya. Tapi sebelum itu, bantu aku untuk menghapus segel pembatas ini terlebih dahulu. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk melalui segel ini. Baik, jawab Long Yin. Segera Long Yin membentuk segel di tangannya dan kaligrafi kuno berwarna emas mulai bermunculan. Long Yin kemudian mulai menguraikan segel pembatas pada tubuh laki-laki yang ada di depannya. Setelah beberapa saat, Long Yin berkata, "Pembuat segel ini memang cerdik, tetapi ini bukanlah masalah." Di sini, Long Yin mengakui kemampuan dari Yun Xiao. Dia kemudian membentuk beberapa segel baru dan mencoba menguraikan satu persatu segel yang ada pada tubuh laki-laki itu. Tapi saat Long Yin merasa bisa menghancurkan segel ini, tiba-tiba seberkas cahaya merah melesat keluar, lalu meledak di langit seperti flare gun. Sialan, orang ini berani membuat trik di hadapanku. Hancur, kata Long Yin yang tampak serius. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghancurkan cahaya berwarna merah yang kini ada di langit. Tangsin pun terkejut. Kini setelah bola cahaya itu hancur, di sana terlihat beberapa kata. Tuan Muda Tangsin, apakah kau berani bertemu denganku? Bahkan Long Yin pun terkejut. Dia tidak mengira bahwa semua ini telah diatur oleh Yun Xiao. Bahkan Yun Xiao tahu kalau akan ada seorang pengkhianat, dan dia pasti akan menemui Tangsin. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa saat Ding Ling Er bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan, Yun Xiao dengan tenang menjawab bahwa akan ada yang melindungi mereka. Siapa dia? Tangsin. Rupanya, Yun Xiao sudah tahu dan sudah membuat semua pengaturan ini. Bagi Tangsin yang adalah seorang jenius, dia memiliki syarat untuk orang-orang yang hendak menemuinya. Orang-orang itu harus memenuhi kualifikasinya. Dan dengan pengaturan ini, Yun Xiao menunjukkan kualifikasinya untuk bertemu dengan Tangsin. Wajah Tangsin sedikit masam. Dia berkata, "Paman Long Yin, kamu harus segera pergi dan menyelidiki identitas dari anak ini." "Baik, saya akan segera pergi," kata Long Yin. Sementara itu, ekspresi Tangsin berubah menjadi serius. "Tuan Muda Yun, tampaknya kau sangat ingin bertemu denganku. Kalau memang itu maumu, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Aku ingin melihat bakat seperti apa yang tersembunyi di antara generasi muda di dunia seni bela diri surgawi saat ini."
Lalu dalam semalam, seluruh kota Songyue dilanda kekacauan. Banyak ahli dari kamar dagang Luogu yang mulai menyapu kamar dagang yang sebelumnya tidak hadir dalam undangan Dingling Er. Semua tindakan ini benar-benar membuat kekacauan dan banyak pihak yang mulai geram dengan kamar dagang Tian Yuan. Tetapi, Yun Xiao sama sekali tidak peduli. Dia bahkan tidur dengan tenang malam itu. Lalu saat fajar tiba, Tang Xin mengumumkan bahwa dia mengundang Yun Xiao untuk datang ke Pavilion Wewangian. Pavilion Wewangian adalah pavilion pengamatan tertinggi di kota Songyue. Di sana, seluruh kota dapat terlihat dengan jelas. Saat ini, Tang Xin ada di dalam sana, dan dia tampak sedang menyeduh teh. Dia tersenyum. Akankah Tuan Muda Yun datang sebagai pemain catur yang handal? Atau dia hanya akan hancur dalam beberapa gerakan? Aku sungguh penasaran. Lalu kemudian Long Yin perlahan muncul dan memberi laporan. Tuan, Li Yun Xiao, atau yang dikenal dengan nama Tuan Muda Yun, tampaknya memiliki beberapa latar belakang. Saat ini dia adalah pemimpin dari salah satu kota di wilayah selatan. Lalu dia juga memiliki beberapa koneksi dengan wilayah suci. Mungkin kita harus sedikit berhati-hati. Tapi Tang Xin tampak acuh tak acuh. Bahkan jika dia punya hubungan dengan wilayah suci, dia tidak akan bisa bertindak bebas di kota Songyue. Aku tidak peduli apakah dia naga atau harimau. Kalau dia ada di hadapanku, dia harus berbaring jika aku memintanya. Tang Xin merasa bahwa dia adalah pawang dari para binatang buas. Dia yang mampu menaklukkan para binatang buas. Entah siapa yang disebut sebagai paman di zaman kuno. Mendengar suara rebusan air, aroma wanginya teh, dan lautan badai dibalik dengan telapak tangan. Sebuah puisi terdengar di telinga Tang Xin, dan kemudian dua sosok tiba-tiba sudah ada di dalam ruangan itu. Bahkan, Yun Xiao kini sudah mengambil cangkir teh yang baru saja dituang oleh Tang Xin. Orang itu meminumnya tanpa ragu sampai habis dalam satu tegukan. Oh, Tuan Muda Tang Xin, kamu sungguh orang yang terlalu banyak berpikir. Kata orang itu yang ternyata tidak lain adalah Yun Xiao sendiri. Tang Xin benar-benar terkejut. Bahkan Long Yin pun tidak menyadari kehadiran mereka. Lalu dengan wajah kesal Tang Xin berkata, "Satu gerakan, ombak mengamuk dan membalikkan telapak tangan. Kulit benteng yang tebal tak akan tertembus. Apa kau sungguh ingin membandingkan dirimu denganku? Apa kau tidak terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri?" Yun Xiao kemudian tertawa. "Oh, Tuan Muda Tang Xin. Aku hanya menghargaimu dan ingin membuatmu merasa bangga. Tapi jika kau enggan menerimanya, maka aku tidak keberatan untuk menempatkanmu di bawah telapak tanganku." Tang Xin kembali dibuat terkejut dengan sikap Yun Xiao yang begitu tidak sopan. "Oh, Tuan Muda Yun, kau adalah penduduk asli dari wilayah pegunungan selatan. Hari ini kau berani bicara padaku. Kau benar-benar sombong. Aku sangat penasaran tentang bagaimana kau akan menekanku." Seketika suasana di pavilion Wewangian menjadi tegang. Yun Xiao menyeringai dan kilatan tajam muncul di sudut matanya. Tampaknya hanya kekuatan yang bisa bicara. Karena kamu begitu ingin dipukuli, maka aku tidak punya alasan untuk tidak memenuhi permintaan itu.
Yun Xiao menggebrak meja dan air mendidih melesat ke udara. Air itu lalu berubah menjadi naga air mini dan dikendalikan oleh Yun Xiao. Dengan satu ayunan tangan, sang naga melesat dan hendak menggigit Tang Xin. Tapi bagi Tang Xin ini hanyalah masalah sepele. Dia membalas dengan pukulan yang lain. Sayangnya, ini tidak seperti yang diharapkan Tang Xin. Sang naga air tetap terlihat stabil walaupun sudah menerima pukulannya. Dia bahkan tampak mengaum dan marah. Melihat ini, Long Yin pun terkejut karena dia tahu bahwa Yun Xiao hanyalah seorang martial emperor bintang 1. Tetapi siapa yang menyangka kalau dia mampu menahan pukulan Tang Xin. Tang Xin geram. Dia mengendalikan air yang ada di dekatnya, lalu memadatkannya dan menembakkan air itu untuk menghancurkan naga air. Serangan ini jelas lebih kuat. Jadi, naga air itu tidak mampu mempertahankan keadaannya. Pada akhirnya, naga air itu pun hancur. Tang Xin tampak kesal dan berseru, "Apa kau sudah selesai? Jika ini tidak cukup, maka gerakan berikutnya aku akan menghancurkan kepalamu." Yun Xiao tertawa. "Tuan muda Tang Xin, aku hanya bermain-main denganmu. Kenapa kau begitu marah?" Sayang sekali. Mari, duduk. Kita bicara dengan santai sambil minum teh." Yun Xiao terlihat begitu santai dan tidak seperti yang Tang Xin bayangkan. Bahkan sekarang, Yun Xiao dengan santai berkata, "Aku memang ingin menemuimu, tapi bukan untuk mengalahkanmu. Aku datang karena aku ingin membuat kerjasama." Gantian Tang Xin yang tertawa. "Kau hanyalah orang dari wilayah selatan. Apa kau pikir kau punya kualifikasi untuk membicarakan kerjasama denganku?" Wilayah selatan memang dikenal sebagai tempat burung membuang kotoran. Jadi tempat itu memang sangat diremehkan. Bahkan rata-rata basis kultivasi wilayah selatan itu sangat rendah. Maka wajar kalau Tang Xin menganggap remeh wilayah selatan. Yun Xiao sudah menebak semua akan berakhir seperti ini. Tapi dia tampak mencibir. "Aku memberimu wajah dengan mengatakan untuk bekerja sama. Tapi tampaknya kau perlu dipukuli hingga menyadari posisimu. Kau mempertanyakan kualifikasiku? Aku adalah orang yang telah memperbaiki susunan teleportasi di kota Yufeng. Sekarang mari pikirkan ini. Apakah orang yang dengan sengaja merusak formasi teleportasi di kota Yufeng hanya untuk menghalangi Li Feiyu agar tidak kembali ke kota Songyue punya kualifikasi untuk bicara denganku?" Tang Xin sedikit terkejut, tetapi dia dapat menyembunyikan keterkejutannya itu secara natural. Dia berkata, "Oh, menarik. Tapi sayangnya aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kalau kau ingin menuduhku, bukannya kau seharusnya punya bukti?" Yun Xiao berkata, "Kalau Tuan Muda Tang Xin memang menginginkan bukti, tentu aku memilikinya. Aku bahkan bisa menyerahkannya pada pavilion 10.000 harta karun saat ini. Tapi kupikir itu akan merusak namamu. Jadi aku ingin bicara denganmu terlebih dahulu. Lagi pula, ada hal lain yang harus kukatakan padamu, yaitu informasi tentang Tang Jie di dunia iblis." Hati Tang Xin bergetar. Lagi-lagi dia mencoba menjaga ekspresinya. Dia berkata, "Kalau kau ingin bicara tentang kakakku, kau tidak perlu bicara padaku. Aku tidak tertarik dengan kondisinya saat ini." Yun Xiao tertawa. Tang Xin yang dikenal sebagai seorang jenius di antara generasi muda ternyata sangat menyedihkan. Kupikir akan lebih mudah jika aku bicara langsung dengan seseorang yang menyandang gelar jenius. Tetapi rupanya aku salah menilai.
Kau bahkan tidak punya hak untuk bekerja sama denganku. Yun Xiao berdiri dan hendak pergi. Tapi ekspresi Tang Xin berubah. Aku belum selesai bicara. Jangan pikir kau bisa meninggalkan tempat ini semau jidatmu. Long Yin langsung menyebarkan domainnya dan meliputi seluruh menara wangian. Mo Xiaojuan juga tampak serius. Pedang hitam muncul di tangannya dan aura kegelapan seketika menindas domain Long Yin. Tang Xin pun terkejut. Dia tidak menyangka kalau orang yang Yun Xiao bawa punya kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Long Yin. Bahkan, kini Tang Xin secara insting menjadi waspada. Armor pelindungnya pun tiba-tiba aktif. Sementara Yun Xiao, dia masih tampak tenang seolah tidak ada sedikitpun ketakutan di matanya. Melihat keyakinan Yun Xiao, jantung Tang Xin berdebar. Akhirnya dia menghela nafas panjang, melambaikan tangannya dan meminta Long Yin menarik kembali domainnya. Di saat yang sama, Yun Xiao juga meminta Mo Xiaojuan untuk tenang. Tang Xin akhirnya duduk dan dia berkata, "Tuan Muda Yun, tampaknya aku sudah terlalu kasar. Bagaimana jika aku meminta seseorang untuk membuatkan teh yang lebih harum untuk teman kita berbincang?" Yun Xiao pun tertawa dan dia berkata, "Tentu, aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Sebaiknya kau tidak mengecewakan aku kali ini." Lalu setelah itu, Tang Xin meminta seorang pelayan. Dia datang dan menyeduhkan teh untuk mereka berdua. Perlahan, suasana yang tegang kini sudah menjadi jauh lebih rileks. Kedua jenius dari generasi muda sudah siap untuk berbincang serius. Apa yang sebenarnya Yun Xiao rencanakan? Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih. Kalau rekan-rekan ada yang mau nraktir Mimin, boleh banget pakai link yang ada di kolom deskripsi. Itu saja untuk hari ini. See you again di next video dan bye.